Baik, saya akan menjelaskan salah satu topik di keperawatan keluarga, yaitu tentang konsep keperawatan keluarga. Kalau kita berbicara tentang konsep keperawatan keluarga, maka saya sangat berharap semuanya memahami tentang apa itu keluarga atau yang kita kenal dengan family. Nah, keluarga bisa dilihat dari 4 aspek, ya. Yang pertama, keluarga dari sisi legal. Di situ dinyatakan bahwa adanya hubungan darah atau karena adopsi, perwalian, atau karena hubungan pernikahan. Kemudian yang kedua, dari aspek biologis, berarti ada genetic biological atau secara biologis ada hubungan genetik. Kemudian dari aspek sosiologis, jadi mereka tinggal bersama dalam keluarga. Kemudian dari sisi psikologis, mereka memiliki hubungan emosional yang kuat satu dengan yang lain. Kemudian keluarga bisa dilihat dari definisi, ini dikatakan definisi yang bersifat tradisional, jadi disebutkan the family is a group of persons united by ties of marriage. Jadi keluarga itu sekelompok orang yang disatukan oleh ikatan marriage, perkawinan, kemudian darah, blood, ya, adopsi atau adoption, kemudian yang membentuk satu rumah tangga, kemudian berinteraksi dan berkomunikasi satu dengan yang lain, saling menghargai peran sosial masing-masing, baik itu suami istri, ibu ayah, kemudian anak laki-laki maupun perempuan, saudara laki maupun saudara perempuan, dan yang menciptakan dan mempertahankan kebudayaan secara umum. Selanjutnya ada juga definisi lain yang menyebutkan bahwa family is two or more people living together who are related by birth. Jadi 2 orang atau lebih tinggal bersama-sama yang dihubungkan oleh adanya kelahiran, kemudian perkawinan atau adopsi. Nah, di sisi lain ada juga definisi yang menyebutkan 2 orang atau lebih who depend on one another, yang saling ketergantungan satu sama lain dalam hal emosional, fisikal, dan juga dukungan sosial ekonomi atau dukungan secara ekonomi. Sementara itu, kesehatan keluarga atau family health dikatakan sebagai a dynamic changing state of well-being. Jadi perubahan atau status perubahan yang bersifat dinamis dalam hal kesejahteraan, termasuk aspek biologis, psikologis, spiritual, kemudian sosiologikal, kemudian faktor budaya dari anggota individu, dan keseluruhan keluarga sebagai sebuah sistem. Kemudian ada ciri-ciri keluarga yang sehat. Yang pertama, ada komunikasi satu dengan yang lain, saling mendengarkan, kemudian ada waktu bersama-sama, ada komunikasi satu dengan yang lain, kemudian saling mendukung, mengajarkan bagaimana menghormati orang lain, mengembangkan saling percaya, ada humor, keseimbangan interaksi satu dengan yang lain, kemudian mengisi waktu luang, adanya berbagi tanggung jawab, mengajarkan hal benar, kemudian ada ritual atau tradisi dari keluarga tersebut, kemudian berbagi hal-hal yang bersifat spiritual, menghargai privasi tiap anggota keluarga, kemudian menanamkan nilai bagaimana melayani, kemudian yang terakhir menyadari masalah, kemudian melakukan pemecahan masalah.
Selanjutnya adalah tentang keperawatan kesehatan keluarga, family health nursing, adalah the process of providing for the healthcare needs of families. Jadi proses memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh keluarga dalam skup praktek keperawatan. This nursing care can be aimed, jadi pelayanan perawatan ini ditujukan terhadap family as context, jadi family sebagai dalam konteks, kemudian family as a whole, family sebagai satu keseluruhan, kemudian family sebagai sebuah sistem, as a system, kemudian family sebagai komponen atau bagian dari masyarakat. Ini adalah kerangka konsep tentang family nursing. Jadi ada individu berkumpul, dan dua atau lebih individu berkumpul dalam satu rumah tangga yang apakah ada ikatan darah, perkawinan dan seterusnya. Kemudian dia membentuk keluarga. Kemudian sekian banyak keluarga tinggal di masyarakat atau society, dan ini membutuhkan keperawatan keluarga sesuai dengan karakteristik atau masalah yang dihadapi oleh keluarga masing-masing. Kemudian praktek keperawatan keluarga tersebut selalu beririsan satu sama lain antara model keperawatan, kemudian teori family social science, jadi teori sosial keluarga, kemudian teori tentang family therapy. Dalam family nursing itu ada beberapa peran, misalnya ada case manager, ada technical expert, jadi ahli dalam hal-hal teknis, misalnya bagaimana memberikan pelayanan atau mensupervisi pelayanan yang diberikan. Kemudian ada koordinator atau sebagai kolaborator, konsultan, sebagai counselor, kemudian clarifier, interpreter, case finder, health education, register, kemudian role model, advocate, theory developer, liaison, kemudian environmental modifier, kemudian surrogate. Selanjutnya ini tentang kerangka teoritis, bagaimana influence nursing family yang bisa mempengaruhi keperawatan keluarga. Jadi ada emerging family nursing theory, ini adalah irisan dari family social science theories, kemudian family therapy theories, kemudian nursing model theories. Selanjutnya adalah family social science, ini juga menurut Hansen, family social science theories yang digunakan dalam praktek keperawatan keluarga. Ada banyak teori di sini, misalkan teori tentang struktur fungsional yang misalnya ini fokus pada keluarga, dilihat sebagai sebuah institusi, how they function, bagaimana mereka berfungsi. Kemudian symbolic interaction theory, jadi mengedepankan atau fokus pada interaksi satu sama lain dalam keluarga. Kemudian ada developmental theory and family life cycle theory, jadi teori perkembangan. Kemudian ada family system theory, jadi teori tentang sistem keluarga. Kemudian ada family stress theory, ada Ching theory, kemudian transition theory, kemudian ada structural family therapy theory, kemudian ada international family therapy theory, family system therapy theory, kemudian ada juga dari beberapa teori di keperawatan yang umum kita ketahui, misalnya dari Nightingale, kemudian King's Goal Attainment Theory, Risk Adaptation Model, Newman System Model, ORM, Shared Care Deficit Theory, kemudian Rogers Theory, kemudian Friedman Framework of Systemic Organization,
kemudian Johnson Behavioral System Model for Nursing, kemudian Parsis Human Becoming Theory, kemudian Denham's Family Health Model. Nah, itu tadi ada banyak teori tentang keperawatan keluarga yang satu sama lain memiliki fokus atau kekhususan masing-masing atau penekanan masing-masing. Kemudian ada kita kenal dengan kembali tadi salah satunya adalah family system theory. Jadi pada konsep pertama itu mengedepankan karena ini sistem ya. Bagaimana sistem itu interconnected, jadi saling berhubungan satu dengan yang lain. Konsep kedua itu the whole is more than the sum of its parts. Jadi satu keseluruhan itu lebih dibandingkan dengan bagian-bagian atau bagian dari sistem tersebut. Kemudian konsep ketiga ini all system have some form of boundaries. Jadi semua sistem itu ada batasnya. Kemudian yang keempat, systems can be further organized into subsystem. Kemudian developmental and family life cycle ini konsep pertama, yaitu families develop and change over time. Jadi keluarga itu selalu berkembang dan berubah sepanjang waktu. Kemudian pada konsep kedua, families experience transition from one stage to another. Jadi transisi pengalaman keluarga itu ada transisi ya dari satu tahap ke tahap yang lainnya. Kemudian ini adalah tahapan dari family life cycle, mulai dari married couple, jadi pasangan yang menikah, kemudian childbearing family with infants, jadi ada kelahiran bayi, family with preschool children, jadi keluarga dengan usia prasekolah, family with families with school age children, families with adolescent, kemudian families with young adult, jadi dewasa muda, kemudian middle age parents, kemudian aging families, jadi keluarga dengan lansia. Ini adalah bioecological system theory. Di sini penekanannya ada pada yang pertama ada dikenal dengan mikrosistem, kemudian di atasnya yang lebih besar lagi ada namanya mesosistem, kemudian lebih luas lagi ada namanya eksosistem, kemudian makrosistem, dan yang terakhir kronosistem. Ini adalah family cycle of health and illness model. Jadi mulai dari yang pertama itu adalah fase sehat, kemudian fase keduanya adalah family vulnerability and the symptom experience, jadi yang rentan, keluarga yang rentan dan ada pengalaman menunjukkan gejala. Kemudian the sick role and family appraisal, jadi sudah sakit. Kemudian ada medical contact atau diagnosis, kontak dengan medis. Kemudian yang kelima, illness career and family adjustment, jadi penyesuaian, kemudian adaptasi. Kemudian fase ke-6 itu recovery and rehabilitation, rehabilitasi, recovery, pemulihan. Kemudian fase 7 itu chronic adjustment atau adaptasi. Dan yang ke-8, death and family reorganization. Nah, dalam nursing process kita mengenal ada beberapa tahapan, demikian juga dalam family nursing process model. Di sini mulai dari analyze family story, kemudian mendesain perencanaan keluarga, kemudian intervensi keluarga, kemudian evaluasi keluarga. Dan di sini juga sama, bagaimana mengkaji di keluarga itu, kita kaji story keluarganya, kemudian analisis family story-nya, kemudian perencanaan, kemudian intervensi, dan evaluasi. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang konsep dasar atau singkat tentang family health nursing. Terima kasih.